Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum belajar, seperti biasa, anak-anak Bumia jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, mari yuk kita lanjut ke materi hari ini. Anak-anak Bumia, kita akan memulai pembelajaran di halaman 26. Nah, di layar kalian sudah ada gambar Dayu, Siti, Edo, dan juga Beni. Nah, mereka sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya ini adalah menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya itu kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan juga tarian. Anak-anak Bumia, kita akan menyimak dongeng dari bunga melati. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 27, di sini sudah ada dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, anak-anak Bumia, mari yuk kita membaca bersama-sama. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Kata bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Kata bunga anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Kata bunga sedap malam, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Kata bunga anggrek, aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Bunga pelati pun berbicara. Aku sudah memaafkan kalian. Teman-teman, sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, setelah tadi kita sudah membaca dongeng tentang bunga melati yang baik hati, kita sudah bisa menentukan unsur-unsur di dalam dongeng tersebut. Nah, unsur yang pertama adalah tokoh cerita. Di sini tokoh ceritanya ada Putri 1, Putri 2, terus ada bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru. Ada juga bunga sedap malam,
Dan yang terakhir ada bunga melati. Nah, di dalam tokoh cerita ada yang disebut dengan tokoh utama. Nah, siapa tokoh utamanya? Nah, coba anak-anak Bumia perhatikan judul pada dongeng di halaman ini. Dongengnya adalah tentang bunga melati yang baik hati. Berarti menceritakan tentang bunga melati. Nah, tokoh utamanya adalah bunga melati. Nah, tokoh cerita memiliki karakter ataupun sifatnya masing-masing, di mana sifat ini atau karakter ini dibagi menjadi dua. Ada yang protagonis, ada yang menjadi antagonis. Bumia, apa sih bedanya tokoh antagonis dan juga tokoh protagonis? Anak-anak Bumia, kalau tokoh protagonis dalam cerita ini digambarkan memiliki sifat atau watak yang baik serta juga positif. Nah, sedangkan kalau tokoh antagonis merupakan tokoh yang menyebabkan adanya konflik atau permasalahan dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak Bumia, coba kita lihat di dalam dongeng yang tadi sudah kita baca. Di sini, tokoh protagonisnya yang memiliki sifat baik adalah bunga apa? Nah, adalah bunga melati. Kenapa bisa bunga melati? Karena dia ini walaupun teman-temannya menjelekkan dia tetap memaafkan teman-temannya dan juga dia rendah hati, tidak sombong. Sedangkan teman-temannya seperti bunga mawar biru, bunga anggrek, terus ada bunga sedap malam, mereka ini karakternya adalah antagonis karena dia menyebabkan sebuah konflik atau permasalahan dalam cerita. Nah, ada namanya tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini yaitu ada Putri 1, Putri 2, dan bunga lainnya. Sedangkan tokoh utamanya tadi adalah siapa? Bunga melati. Nah, anak-anak Bumia, terus di sini juga ada namanya latar tempat. Nah, latar tempatnya itu di mana Bumia? Latar tempatnya tadi dijelaskan adalah di istana. Terus setelah latar tempat ada latar waktu. Nah, latar waktu di sini dijelaskan nggak ya? Ternyata di sini tidak dijelaskan latar waktunya kapan. Jadi kita lewati saja latar waktunya. Lalu kita lihat lagi ada isi cerita. Nah, isi ceritanya ini adalah tentang bunga melati yang baik hati walaupun dijelek-jelekan oleh temannya, tetapi dia tetap rendah hati. Nah, pesan moralnya, walaupun kita dijelekkan atau dibenci oleh orang lain, namun tetap menjadi orang yang pemaaf, terus juga tidak boleh sombong, harus rendah hati. Nah, setelah tadi kita sudah membaca, coba kalian tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng berserta dengan karakternya. Ini ada tokoh, ada karakter. Nanti contohnya di sini bunga melati. Nah, karakternya apa bunga melati? Nah, di halaman selanjutnya ada di halaman 31. Di sini salah satu manfaat tumbuhan adalah keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu tetapi takut dimarahi. Bagaimana ya seharusnya Dayu bersikap? Nah, pernah gak sih kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Nah, benar. Anak-anak Bumia, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus meminta maaf. Karena dengan meminta maaf ini kita akan merasa lega dan juga hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Nah, untuk meminta maaf ini kita diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Anak Bumia, coba yuk ceritakan pengalamanmu tentang meminta maaf, contohnya kepada teman ataupun kepada keluarga kamu. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan ke Bumia, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.